SF2000 Datafrog Handle Game Station bisa untuk menampung hingga 8.000 game, mampu mengoperasikan 9 jenis emulator, dan sudah dilengkapi dengan stick wireless dan sudah support untuk main di layar televisi. Untuk info lebih detailnya, simak video berikut ini. Dulu waktu baru awal launching, SF2000 ini dibanderol dengan harga 380.000 hingga 400 ribuan. Tapi sekarang harganya sudah turun. Untuk harga termurahnya sekarang di angka 324.000 sudah dapat stick wireless dan kabel TV out. Di lapak yang lainnya ada juga yang menjual dengan harga 290 ribuan, tapi untuk versi tanpa stick wireless. Kalau kamu mau beli juga, link lapak termurah dan terpercaya ada di deskripsi. Seperti inilah bentuk kardusnya, ini masih mulus, gak ada penyok sedikit pun karena sellernya ngasih bubble wrap lumayan tebal. Di bagian atasnya ada gambar SF2000-nya, di bagian depan ada informasi spesifikasi, di bagian belakang ada info fitur untuk menambah kesan menarik di packagingnya. Di bagian samping kiri ada info peringatan prosedur penggunaan aman. Terus di samping kanannya ada gambar SF2000 beserta fungsi dari tombol-tombol dan lubang-lubang pot yang ada di SF2000. Mari kita unboxing untuk melihat ada kelengkapan apa saja di dalam box ini. Oke, di dalam boxnya terdapat tray mica yang membungkus konsol game beserta stick wireless di bawahnya. Mari kita angkat dan ada apa saja di bawah tray mica ini. Di bawah tray mica terdapat kabel USB Type-C dan kabel TV out sepanjang 3 meter, serta tidak ketinggalan manual book dengan bahasa Inggris dan Cina. Sekarang mari kita lihat detail dari unit konsol gamenya. Di bagian bawah terdapat 2 lubang speaker dan tray baterai, tapi untuk lubang speaker yang asli cuma ada 1. Yang satunya cuma untuk gimmick atau untuk hiasan saja. Untuk baterainya menggunakan baterai lithium ion dengan kapasitas sebesar 1500 mAh. Ini baterai standar ya. Ini masih bisa di-upgrade dengan kapasitas dan kualitas baterai yang lebih besar, biar bisa main lebih lama. Menurut data tertulis, baterainya ini mampu bertahan 5 hingga 6 jam waktu main dan untuk pengecasannya memakan waktu sekitar 4 jaman. Lanjut kita lihat untuk bagian atasnya. Ada sebuah lubang kecil yang apabila dihidupkan akan menyala merah dan akan menyala hijau apabila sedang dicas baterainya. Di bawahnya terdapat tombol navigasi 4 arah yang terbuat dari plastik, dan untuk kenyamanannya ini sudah lumayan nyaman dan empuk ketika ditekan. Seperti inilah suaranya ketika ditekan. Lanjut di bawahnya ada tombol analog yang di bagian atasnya sudah dilapisi dengan karet lembut, jadi makin nyaman ketika digunakan dan gak licin. Untuk layarnya, SF2000 ini sudah menggunakan layar LCD IPS High Definition, jadi gambarnya lumayan detail dan jernih. Untuk ukuran layarnya ini 3 inci, dengan resolusi 320 x 240 pixel dan aspek rasio 4:3. Lanjut untuk di sebelah kanan ada tombol XY dan AB yang terbuat dari plastik glossy dan feel-nya ketika ditekan sudah nyaman dan empuk. Terus di bagian bawahnya terdapat tombol select dan start yang terbuat dari material full karet, sehingga kalau ditekan terasa nyaman, empuk, dan hampir tidak ada suaranya. Masih ada 2 tombol lagi di bagian atasnya, yaitu tombol L dan R. Sayangnya tombol L dan R-nya agak seempuk tombol-tombol yang lainnya dan berisik ketika ditekan sehingga mengurangi kenyamanan. Serta untuk menekannya juga memerlukan sedikit power yang lebih daripada tombol-tombol yang lainnya. Terus di bagian bawahnya terdapat tombol power
port USB Type-C, slot micro USB sebesar 16 GB, lubang TV out, dan pengatur volume yang berupa putaran roda gigi. Mari kita coba nyalakan gamebotnya. Kesan pertama ketika dinyalakan, lampu pilotnya akan menyala warna merah dan dilanjutkan dengan proses booting dengan tulisan welcome. Jumlah emulator yang sudah ready terpasang terdapat 7 emulator, tapi di dashboardnya terdapat tulisan support hingga 9 emulator. Jadi kemungkinan masih bisa ditambah emulatornya. Emulator yang sudah ready terpasang yaitu ada Family Computer atau FC, Super Famicom, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, dan MAME. Untuk fitur settingannya di sini terdapat 7 fitur, yaitu ada fitur pencarian game untuk mempermudah menemukan game. Terus ada key mapping bahasa, TV system, game list, favorit, dan history game yang baru saja dimainkan. Untuk total game yang sudah terpasang di dalam gamebotnya terdapat 6.000 game. Lumayan banyak dan masih bisa ditambah lagi hingga 9.000 game. Stick wirelessnya ini bisa untuk main player 1 ataupun player 2 dan ditenagai dengan baterai A3. Untuk stick wirelessnya ini paling pas buat main di TV bersama temen, jadi lebih leluasa, tidak terhalang kabel. Dan masih ada satu fitur lagi, yaitu fitur saving game untuk menyimpan track game yang sedang dimainkan dengan cara menekan tombol select dan start secara bersamaan. Fitur ini sangat membantu agar tidak mengulang dari awal lagi pada saat main game. Dan seperti inilah ketika dikoneksikan dengan layar televisi ya teman-teman. Bisa dimainkan dengan gamebotnya langsung seperti ini, dengan terhubung dengan kabel ya teman-teman. Jika dengan gamebotnya, jika dengan sticknya itu bisa tanpa kabel ya atau wireless. Cara menghubungkan sticknya itu gampang sekali karena sudah otomatis, jadi tidak perlu menekan tombol apapun, sudah langsung terhubung ya teman-teman. Oke, ini saya sedang memainkan game Metal Slug ya. Nah, jadi kalau di layar televisi seperti ini paling enak itu kalau ada temennya ya teman-teman, jadi lebih asik ada lawannya dan ada rasa solidaritas dalam bermain gamenya. Seperti inilah jika pakai stick. Ini saya karena sendirian, jadi saya select ke player 1 ya. Playernya cuma ada 1. Nah seperti ini. Bagus banget ini untuk nostalgia ya, bersama teman-teman atau keluarga untuk mengisi waktu luang seperti ini. Jadi seperti itulah untuk review konsol game SF2000. Kesimpulannya ini adalah retro konsol game termurah dan terbaik dengan layar paling bagus di kelasnya. Cocok untuk koleksi para gamer atau untuk anak-anak juga bagus ya. Atau untuk mengenang kembali game-game jadul yang pernah tenar pada masanya. Sekian dulu untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.